Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kasih, balik lagi nih di podcast Syariah Talk bersama aku, Kiraina Evitasari dari staf Departemen Kajian. Nah, kalau kemarin teman aku udah ngebahas tentang cashback, poin, diskon, apakah riba. Nah, pada podcast hari ini juga gak kalah menarik dan gak kalah seru loh, yaitu kita akan ngebahas tentang mental block si penghalang produktivitas. Apa sih itu? Selama pandemi kita kan dikurung di dalam rumah ya, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa beraktivitas di luar rumah, pokoknya serba di rumah aja deh, mulai dari sekolah, kerja, dan lain-lain. Nah, keadaan kayak gitu tuh bikin kita bosan nggak sih? Kadang juga bikin kita stres gitu, dan bahkan kehilangan motivasi untuk melakukan suatu pekerjaan gitu. Nah, gak cuman selama pandemi aja, bahkan mungkin sekarang nih akhir-akhir ini kita kayak ngerasa malas untuk ngapa-ngapain, terus suka nunda pekerjaan gitu, termasuk aku gitu ya. Nah, apakah itu termasuk ke dalam mental block? Daripada penasaran, mending kita bahas bareng-bareng yuk. Nah teman-teman, di depan aku nih udah ada kakak cantik yang Masya Allah banget yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Penasaran gak sih siapa kakak ini? Mungkin kita langsung kenalan aja ya. Halo Kak Aziza. Halo, Apa kabar Kak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu sehat. gimana kabarnya? Aku alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi podcast. Ya nggak salah Bener sih, ya? Kak. Iya benar. Bener. Ya selain podcast hari ini gitu. Kalau misalnya kesibukan, aku sekarang lagi bisnis, lagi kerja juga, kerja di salah satu industri ekonomi Islam di asuransi syariah. Dan gitu. Kalau kamu? Kalau aku lagi sibuk kuliah organisasi. Oh iya, masya Allah. Iya. Aku boleh tahu nggak sih Kak, bisnis kakak tuh apa gitu? Bisnis aku itu lebih ke gift sih, kado. Terus ada fotografer, videografer, sama desain kreatif gitu ya. Kalau misalnya boleh dicek gitu, ada Instagramnya @youproduction kayak gitu. Jadi aku jualan hampers, buket, terus ada videografi ya. Kita terima wedding, terus kadang graduation juga kayak gitu. Pembuatan logo, terus ada wedding invitation. Mungkin yang mau nikah bisa kontak-kontak. Iya boleh nih dikontak di stalking Instagramnya. Betul banget. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Kak masuk Iya. pembahasan. Tapi sebelum kita mulai nih, boleh nih Kak kenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton Oh, biar iya. lebih deket dengan kita gitu. Lebih dekat walaupun sebenarnya kita jauh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aziza Safitri. Saat ini kesibukannya tadi ya, bisnis terus kerja juga. Terus aku alumni FIM 23 dan aktif juga di ini ya, kegiatan sosial. Salah satunya yang punya aku sama teman-teman ada Mood Booster Ramadan. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu nih, biasanya anak-anak UNJ nggak asing sih harusnya ya sama Mood Booster Ramadan gitu, karena kebanyakan isinya itu anak-anak UNJ, walaupun juga ada tetap sih kampus-kampus dari luar. Masya Allah. Iya benar tuh teman-teman. Jadi Kak Aziza Safitri ini merupakan founder Mood Booster Ramadan dan mantan kepala divisi kaderisasi BEM UNJ tahun 2021. Iya. Iya, Masya Allah banget. Aku pernah dikasih juga. Iya pernah dikasih. Tolong disebutin aja. Pernah dikasih juga nih Kak Aziza. Iya pernah dikasih, alhamdulillah. Ya berjuang juga lah sama kayak teman-teman ya, membangkitkan ekonomi Islam. Iya mantep banget nih emang Kak Aziza, cocok banget buat narasumber kita. Aduh.
Tadi nama kamu siapa, lupa deh. Oh ya, nama aku Kirai, Kak. Kirai. Iya, Oke, Kirai. Kirai. Siap. Karena tadi kita udah kenalan nih, jadi kita langsung masuk ke pembahasan aja kali ya, Kak. Boleh, boleh. Ya, nih pembahasan kali ini tuh menurut aku temanya sangat menarik sih, Kak. Seru gitu kayak mau dibahas karena kayak Seru, ngerasa seru. tuh relate gitu sama kehidupan gitu. Jadi tuh tema kita hari ini tuh mental block, si penghalang produktivitas. Apa sih itu? Tuh, Kak. Oke. Iya, jadi tuh sebelumnya dari kami, staf departemen kajian, itu kita udah nge-share polling kayak pertanyaan tentang tema ini. Nah, mungkin nanti aku bakal baca ini pertanyaan dari teman-teman dan mungkin Kak Aziza nanti boleh ngejawab gitu, Kak. Oke, siap. Insya Allah. Insya Allah. Udah siap ya, Kak? Iya. Oke, langsung aja ya, Kak. Mungkin kita mau yang basic-basic dulu kali ya, yang dasar kayak mental block tuh apa sih, Kak? Oh, berarti ada tingkatan kesulitan ya. Ada basic terus nanti ada yang lebih sulit lagi. Ya, mungkin gitu. Ya, ini kita kayak ngobrol aja lah ya. Jadi ini aku di sini teman-teman lebih ke sharing kali ya, sharing apa sih mental block. Mungkin ini yang akhirnya banyak dialami gitu oleh anak muda, terutama ya aku kayak gitu ya. Terus teman-teman di sini yang gak sadar, oh ternyata gue tuh pernah mengalami mental block ya, tapi nggak sadar kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita kulik, mental block itu adalah hambatan ya, hambatan penghalang kita dalam beraktivitas kayak gitu. Jadi sulit untuk produktif ketika menjalani kehidupan. Nah, mental block itu sebenarnya banyak ya bentuknya. Bentuknya itu ada kayak misalnya kita itu self doubt kayak, jadi kita kurang percaya nih, kita ragu-ragu sama kemampuan yang kita punya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita dalam Islam ya, dalam Islam sendiri setiap makhluk itu kita punya potensi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kayak misalnya Kirai ngerasa nggak percaya diri nih hari ini kayak gitu. Nah sebenarnya ya itu udah termasuk penghalang tuh. Apa jangan-jangan itu mental block yang ada dalam diri kita kayak gitu. Sebenarnya kita mampu, tapi itu pikiran-pikiran kita aja yang akhirnya menghalangi kita untuk berproduktivitas kayak gitu. Jadi tadi sih kalau misalnya kita dibilang mental block, ada tembok loh di dalam pikiran kita yang akhirnya menghambat kita untuk produktif kayak gitu. Sebenarnya tembok itu banyak bentuknya. Salah satunya tadi kita kurang percaya diri sama kemampuan ada dalam diri kita ya. Padahal terus yang kedua comparison. Iya, jadi ternyata mental block itu banyak bentuknya kayak gitu. Jadi tadi ya penghalang yang emang ngebatasin kita buat berproduktif. Contohnya tadi ada self doubt kayak gitu ya. Jadi kita ragu nih sama kemampuan apa yang kita punya. Sehingga kita tuh udah mikirnya, gue nggak bisa deh kayak misalnya ngelakuin hal ini karena gue misalnya gue nggak bisa public speaking. Terus mungkin teman-teman yang lain ngelihat Kirai, oh enggak itu Kirai aja yang bisa karena kan dia udah bisa public speaking, terus udah bisa ngebawain acara kayak gitu. Terus teman-teman yang lain jadi ngerasa apa ya, kurang percaya diri gitu sama kemampuannya. Padahal dalam Islam sendiri kita itu udah dikasih potensi masing-masing loh sama Allah kayak gitu. Tapi sebenarnya yang kita nggak tahu gimana sih cara kita mengembangkan potensi tersebut. Nah yang kedua itu juga ada comparison. Jadi kayak kamu pernah gak sih ngerasain ngebanding-bandingin? Pernah ya? Pernah ya? Karena aku juga pernah kayak gitu. Tapi itu sebelum, oh ternyata aku pernah loh ngelewatin fase ketika aku ngebandingin diri aku sama orang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya setiap tadi potensi kita yang berbeda-beda, akhirnya ya kita nggak harus sama kayak dia. Kayak contohnya mungkin gini ya, ada yang berprestasi di bidang akademik kayak gitu. Nah terus kita berprestasi di bidang non akademik, kayak contohnya olahraga, terus musik, seni dan sebagainya. Nah teman kita ini berprestasinya di bidang akademik. Nah kita nggak harus sama kayak seseorang yang mempunyai prestasi tadi di bidang akademik. Jadi ketika kita mau comparison kita sama orang lain itu salah banget. Harusnya ketika kita membandingkan diri kita membandingkan diri kita sama hari kemarin. Oh kemarin gue belum bisa melakukan A,
terus hari ini gue udah bisa nih melakukan A kayak gitu ya. Jadi yang harus dibandingin adalah ya bukan diri kita sama orang lain sih gitu ya. Itu baru 2 bentuk tuh. Banyak kayak iya ternyata emang banyak kayak gitu. Nah yang ketiga adalah ketika kita bingung membuat suatu keputusan. Jadi kalau misalnya kita dalam mungkin ya teman-teman yang aktif di organisasi terus di dunia kerja, ketika mendapati hambatan terus permasalahan terus teman-teman disuruh membuat keputusan solusi atas masalah tersebut, terus teman-teman bingung, itu bisa jadi itu mental block. Karena apa sih sebenarnya yang membuat kita susah membuat keputusan? Karena pikiran kita banyak memikirkan hal-hal yang memang belum tentu terjadi. Jadi kayak misalnya pikiran kita bilang kayak misalnya, oh iya nanti bakal terjadi A, bakal terjadi B, dikeluarin tuh yang negatifnya. Nah sehingga ketika kita mau membuat keputusan, balik lagi gimana ya gitu, karena bingung dia mengambil keputusan yang mana kayak gitu. Jadi terus yang keempat ada fixed mindset. Nah pernah dengar gak kurang fixed mindset? Belum. Oh belum ya. Ya. Jadi kalau misalnya mindset itu ada 2. Jadi ada fixed mindset sama grow mindset. Nah jadi ada mindset itu berkembang, ada mindset yang merasa sudah selesai. Nah kita ini sebenarnya nggak perlu orang-orang pintar ya, di negara ini kita nggak perlu orang-orang pintar. Yang kita perlu adalah orang-orang yang bisa berkembang cara berpikirnya, karena di zaman ini kan tentunya berubah-ubah, iya gak sih? Iya kan? Betul. Ngerasain apa yang kayak misalnya hari kemarin ya belum tentu sama nih sama zaman saat ini. Nah orang-orang yang mempunyai fixed mindset, dia ini sulit berkembang karena nggak bisa menerima fenomena zaman gitu. Jadi kalau misalnya dan orang-orang fixed mindset ini sulit menerima kritik. Ketika dikritik dia nggak bisa gitu, karena dia ngerasa dia tuh udah selesai gitu, dan ketika dikasih tantangan dia nggak mau. Jadi kayak misalnya coba kirai besok jadi pemateri ya gitu. Nanti misalnya kadipnya ngomong gitu ya, pemateri nih di acara apa sih kalau kase itu ada apa ya? Diksi kan? Ya diksi ya. Nah terus mikir aduh kan dulu kan aku hanya seorang misalnya masih seorang staff kak gitu. Tapi kalau misalnya seorang kadip udah ngomong kayak gitu, berarti kadipnya percaya gitu kan, udah ngelihat kemampuan kita bisa, ya udah dijalanin dulu aja, mau sharingnya apa ya nanti dipikirin ya. Jadi nggak usah yang udah ngeblok diri duluan nih, nggak bisa kak karena aku belum mampu, aku belum banyak ilmunya. Kalau misalnya teman-teman berpikir seperti itu, kita punya pikiran kayak gitu, gimana caranya kita mau terus berkembang ya? Padahal sebenarnya ketika kita mau bertumbuh, berkembang, kita harus melewati tantangan-tantangan. Ketika kita nggak dikasih tantangan, ya udah kita akan stop aja udah sampai situ. Itu sih Kilai. Bener banget sih, apalagi ya yang terakhir itu jatuhnya kayak kita tuh tetap di zona nyaman ya kak, Iya. nggak mau keluar gitu. Betul, di zona nyaman, karena zona itu banyak ya. Kalau misalnya kita udah keluar dari zona nyaman, kita ada di zona yang tidak nyaman. Kita sulit istilahnya apa ya, sulit buat belajar kayak gitu. Jadi kita bingung gitu, ini gue harus ngelakuin apa ya ketika ada di zona tidak nyaman. Itu benar-benar gak nyaman, karena sebelumnya kan kita ada di zona nyaman. Nah ketika kita mampu melewati zona tadi tidak nyaman, kita akan ada di zona belajar. Nah zona belajar ini berarti kita udah berhasil nih, tinggal ngembangin diri lagi kayak gitu. Itu sih kalau misalnya kita bahas tadi ya, ini baru awalan. Kita baru awalan untuk ngebahas tentang mental block, karena memang fenomena mental block ternyata mungkin kita alami sendiri ya, mungkin tapi kita nggak sadar. Iya benar-benar kak. Terus nih kak, kayak penyebabnya gitu tuh, dan kenapa sih kita kayak perlu menghindari dari mental block itu? Emang mental block tuh sebahaya itu gitu. Terus kalau misalnya kita nggak hindarin, bakal terjadi apa emangnya? Penyebabnya itu adalah banyak. Itu salah satunya adalah
seseorang itu, kalau misalnya di dalam dunia psikologi ya, ini aku bukan anak psikologi, tapi aku mengamati istilahnya di masyarakat awam, tapi bukan yang kacamata psikologi banget lah kayak gitu. Nah kalau misalnya satu penyebabnya adalah traumatik. Jadi seseorang itu trauma. Jadi kayak misalnya apa sih yang menyebabin, kayak misalnya kita tuh udah ngeblok diri kita bilang nggak bisa, mungkin dia pas masa kecilnya dia nggak didukung tuh terhadap hal tersebut, atau lingkungan pertemanannya ketika mungkin SD itu kan masa-masa bullying gak sih? Iya benar. Rasain ya, kayak misalnya SMP pun masih Iya. ya jadi dulu tuh zaman SD tuh kayak nyorokin teman kita, nyorakin gitu ya, nyorakin teman kita, ngata-ngatain teman kita, itu kayaknya di masa-masa SD tuh. Jadi ya mungkin anak-anak ya, terlepas dari anak-anak tuh gak ngerti, tapi sebenarnya anak-anak tuh gak ngerti karena gak ada yang mengarahkan. Iya, jadi anak-anak itu melakukan hal tersebut, ya mereka itu melihat lingkungannya. Nah, ketika itu ya udah akhirnya dia ngebully temennya, mungkin pas dirasakannya baru akibatnya itu baru terasa ketika misalnya sudah beranjak dewasa. Kayak misalnya mungkin dulu pas kecilnya dia trauma terhadap ketika dulu pernah dimarahin gara-gara nggak bisa ngerjain matematika, ya kan? Kayaknya tuh dulu harus bisa matematika gitu, padahal sebenarnya ya nggak tentu juga ya, karena kan setiap orang tuh kecerdasannya beda-beda ya. Betul. Ada yang di akademik, ada yang di non akademik, tapi tuh kayaknya dulu kalau nilai matematikanya jelek, kayaknya kita malu banget Iya, gitu bener. ya. Terus belum diomelin sama orang tuanya, sehingga apa ya, trauma itu terbentuk terjadilah pembentukan konsep diri gitu. Konsep diri kita kalau misalnya kita nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ketika dikasih tantangan, kita bilang nggak bisa karena takut salah. Itu trauma. Ada juga misalnya orang tuanya nggak dukung di akademiknya, terus harus jadi ranking 1 di kelasnya, terus sehingga dia itu pintar gitu, jadi anak pintar, tapi nggak suka sama tantangan zaman karena sudah nyaman dengan tadi ya, sudah selesai dengan diri sendiri gitu. Dia ya tadi, kita nggak butuh orang-orang pintar sebenarnya, tapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mau berkembang nih cara berpikirnya. Karena kalau misalnya zaman itu berubah, ilmu itu terus berkembang, ketika misalnya kita ngerasa selesai sama ilmu kita, ya kita nggak bakal berkembang juga dengan apa yang kita udah dapatkan kayak gitu. Itu sih, itu penyebabnya ya. Ada traumatik, terus ada luka batin. Luka batin itu kayak mungkin semacam inner child ya. Jadi ini juga jadi masalah di dunia psikologis ya teman-teman. Banyak yang akhirnya baru ngerasain luka batin ini ketika sudah dewasa gitu. Akhirnya dia takut untuk mengambil keputusan karena takut salah gitu. Ada juga misalnya luka batin karena mungkin apa yang dia alamin ketika masih kecil, entah itu dia melihat orang tuanya, entah mungkin melihat lingkungannya yang tidak baik kayak gitu. Orang tuanya misalnya udah menjaga lingkungan rumahnya nih, tapi ternyata itu mereka lihat di lingkungannya sekitar rumahnya gitu yang mungkin nggak kondusif gitu. Dalam artian nggak kondusif ya nggak bisa mendukung dia untuk berkembang. Akhirnya luka itu dibawa sampai dewasa, belum sembuh ternyata, dan memberikan dampak yang memang dampak ke kehidupan kita kayak gitu. Ada yang Jadi misalnya gitu ya? benar, ada yang takut berumah tangga mungkin. Salah satunya itu, jadi memilih buat gue nggak mau menikah karena luka tadi. Mungkin dia ngerasain luka batin tadi yang belum selesai, ataupun ketika dia sudah menikah tapi dia belum selesai sama emosinya, jadi sulit untuk mengendalikan emosi itu. Karena tadi dia takut akan hal-hal yang memang pernah dialamin gitu ketika masih kecil. Jadi kalau misalnya dibilang penyebabnya tadi itu sih,
menurut aku dua penyebab yang memang jadi dasar banget seseorang itu mengalami mental block. Dia traumatik, entah itu sama lingkungannya yang pernah ngebully gitu ya. Terus yang kedua adalah luka batin yang dia rasain ketika masih kecil. Deep banget ya. Iya, kalau misalnya bahas mental block jadi bahas kemana-mana, karena mental block ini adalah pembentukan tadi atas pengalaman-pengalaman, akhirnya terbentuklah konsep diri nih dalam diri kita. Jadi istilahnya diri kita, pikiran, terus ada tembok nih, tembok yang menghalangi kita, dan tembok itu harus dihancurkan gitu ya. Iya benar Mbak. Tapi dengan mental block juga tuh jadi kayak ngerasa bukan diri sendiri gitu nggak sih Kak? Kayak kita tuh masih bingung jati diri kita tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Contoh gimana tuh? Misal kayak sebenarnya aku tuh kayak bisa loh lebih berani gitu, tapi karena pikiran-pikiran tadi jadi tuh aku takut gitu untuk memulai apapun itu. Iya, kalau misalnya dibilang kita belum menemukan jati diri, mungkin tadi ya kita balik lagi ke kita ragu sama kemampuan. Padahal sebenarnya pertama kali yang harus kita lakukan adalah siapa sih kita, kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih, kita tuh untuk apa sih hidup, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Islam sendiri gitu kan, ya teman-teman mungkin ada yang udah tahu juga ya, kita hidup ini untuk beribadah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ya hidup kita untuk apa kita ada di dunia, kita untuk beribadah. Nah, hari ini mungkin Kirai sama teman-teman itu jika diniatkan karena Allah, itu akan jadi ladang amal ya, ladang ibadah juga gitu. Karena tadi sebenarnya kita tuh buat mencapai ridhonya Allah, kita ini melakukan amal sebanyak-banyaknya, itu ibadah. Nah, makanya sehingga ketika misalnya kita buat biar nggak kehilangan jati diri atau kita mau menemukan jati diri, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, kita ini siapa, kita untuk apa hidup, dan apa sih potensi kita, yaitu. Jadi penting banget tuh seorang leader aja, sekelas seorang leader. Aku pernah ya ikut pelatihan kepemimpinan di mana aja gitu yang udah aku ikutin. Itu yang pertama kali dibahas adalah mengenal diri. Karena ketika dia nggak mengenal diri, gimana dia mau mengenal rekan kerjanya gitu di organisasi. Sama aja kayak mungkin misalnya kadep, terus ketua, itu dia harus kenal dirinya dia dulu tuh. Kenapa sih penting banget kenal diri? Karena misalnya gini, aku nih orangnya mempunyai kelebihan apa aja kayak gitu, terus kekurangan aku apa aja, dan aku bisa mengembangkan potensi kelebihan tadi itu bagaimana. Karena sebenarnya setiap manusia itu punya bakat, tapi kenapa sih bakat itu nggak muncul? Karena nggak dikembangin. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, oh bakat kita adalah nyanyi, gitu ya udah dilatih terus, akhirnya bakat itu terlihat. Kalau misalnya bakat itu terus dipendem, ya nggak akan terlihat. Iya. Kayak misalnya mungkin kira bakatnya public speaking, ya udah ditingkatin terus, bakat itu akan berdampak tuh. Jadi Kirai tahu nih, harus melakukan langkah yang seperti apa untuk kedepannya. Makanya jadi jangan sampai kayak misalnya aku pernah dengar ada teman aku yang di suatu seminar ya, dia bilang kalau misalnya ya udah aku pengen hidup ngalir aja. Itu iya, kalau misalnya ngalirnya ke lautan yang bersih, tapi kalau misalnya ngalir ke got, ke selokan, itu gimana, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya hidup ini juga harus ditentukan, kayak gitu. Nggak bisa yang namanya gue mau yang ngalir aja lah, kayak gitu. Harus punya tujuan lah ya Kak. Betul banget. Masya Allah nih, dibahas juga dari sudut pandang Islam ya kan. Terus kalau tadi Kak, kenapa kayak kita perlu menghindari mental block? Mental block itu sebenarnya bukan dihindarin ya, tapi disadari. Jadi mungkin kalau misalnya dihindari, kita melakukan pencegahan, kayak misalnya kita menghindari mental block nih, ya nggak selesai kayak gitu. Karena sebenarnya permasalahan itu harusnya kita
hadapin kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita tahu nih, udah sadar, oh gue punya mental block, oh berarti apa nih yang harus kita lakuin kayak gitu. Nah yang dia lakuin adalah sebenarnya banyak. Kalau misalnya ya ada seseorang yang dia tuh mental blocknya misalnya udah parah banget, udah mempengaruhi psikisnya. Nah itu ada di psikologis tuh terapinya gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang misalnya emang ngerasa udah parah banget, punya mental blocknya, berpikirnya udah nggak bisa dikendalikan, terus berpikirnya overthinking terus kayak gitu. Nah itu emang kalau ngerasa udah parah ya aku saranin mungkin buat ke psikolog ya. Tapi kalau misalnya kayak ngerasanya oh bisa kok, masih bisa diatasin sama diri sendiri, nah itu ada sih langkah-langkah kecilnya. Lebih ke menghadapi ya. Pertama teman-teman sadar dulu apa mental block yang teman-teman rasain gitu ya, apa yang kita rasain. Contoh kayak misalnya ragu sama diri sendiri gitu. Tadi kan banyak ya, ada self doubt, terus fixed mindset, terus ada comparison, nah terus sulit membuat keputusan. Nah itu diurain tuh, langkah diurain apa sih yang akhirnya membuat kita ini sulit membuat keputusan, kita ragu sama diri sendiri. Nah ketika misal itu udah diuraikan, aku saranin buat bikin solusi apa sih yang akhirnya kita bisa menghadapi dan menyelesaikan mental block kita sendiri gitu. Kalau misalnya langkah-langkahnya biasa misalnya kayak misal nulis jurnal ya, diary kayak Journaling gitu. gitu ya. Benar, journaling, karena journaling itu menenangkan pikiran sih. Jadi kita kan banyak yang dirasain ya, pikiran-pikiran kita di hati kita. Nah itu ketika kita tulis itu menurut aku lebih apa ya, lebih bisa menenangkan sih, karena sebenarnya kita tuh cuma butuh cerita Iya. gitu ya. Tapi karena kita tuh suka kadang iya bingung. Pertama karena bingung mau cerita ke siapa. Kalau misalnya karena kan ya tiap orang kondisinya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang orang tuanya asik diajak buat diskusi, tapi ada juga yang dia punya permasalahan sama orang tuanya sehingga lebih milih buat mendem sendiri. Tapi ketika cerita sama teman kok gue nggak dapet solusi, malah yang dapat mungkin kita dijudge, kita dibanding-bandingin Jadi sama adu nasib adu nasib. bener banget, adu nasib. Terus yang ketiga adalah kita salah gitu, kita cerita ke orang yang tidak tepat, sehingga itu malah membuat mental kita makin terguncang gitu ya. Jadi tadi sih menurut aku langkah yang kecil adalah kita bisa journaling. Itu sih, itu yang terus self talk sih. Kita iya, self talk positif ya ke diri sendiri. Jadi ajak bicara aja sebenarnya diri sendiri, kayak mungkin setiap malam ya. Pernah ada cerita seorang sahabat Rasulullah kayak gitu ya. Dia itu tiap malam memikirkan apa sih yang udah lakuin hari ini gitu, sehingga Rasulullah tuh pernah berkata kepada para sahabat, di depan para sahabatnya, ada seorang pemuda yang aku lupa namanya, seorang pemuda yang dia tuh dijamin masuk surga. Nah sehingga waktu itu para sahabat, oh siapa nih orangnya kayak gitu, dicarilah orang itu kan. Rasulullah ngasih tahu rumahnya. Akhirnya salah satu sahabat coba deh gue nginep lah di rumahnya, istilahnya kayak gitu ya, mau lihat dia apa sih, ibadah apa yang dilakukan, sehingga Rasulullah tuh bilang dia tuh dijamin gitu masuk surga. Akhirnya nginep semalam, dilihat kan aktivitasnya, sholat 5 waktu, oh sama kok kayak gitu. Terus sunnah ya sama, dia juga ngelakuin sunnah gitu. Terus pas malam bangun sholat malam, oh dia juga ngelakuin sholat malam. Jadi apa nih? Akhirnya sahabat ini kepo gitu, nanya nih, memberanikan diri buat bertanya kepada pemuda ini. Ditanya lah, wahai pemuda, sebenarnya aku nginep di rumah kamu ini punya tujuan kayak gitu. Pemudanya ini apa nih, kalau boleh dikasih tahu apa tujuannya kayak gitu ya. Jadi berceritalah kalau misalnya Rasulullah tuh ngejamin si pemuda ini masuk surga. Emang apa sih amalan yang kamu lakuin? Iya, mungkin kalau anak sekarang spill dong Besi. Iya kan, spill dong apa nih amalannya kayak gitu. Nah
Gitulah akhirnya berani nih sahabat ini menanyakan, oh ya jadi setiap malam sebelum tidur aku memikirkan apa yang udah dilakuin dan kesalahan apa yang orang perbuat, maksudnya ke diriku, dan apa yang aku perbuat ke orang tersebut. Jadi dosa apa sih yang aku lakuin hari ini gitu. Jadi itu amalannya. Oh jadi ini yang mungkin dimaksud Rasulullah kayak gitu ya. Jadi ini mengajarkan ke kita bahwa ternyata pada zaman Rasulullah dulu kita tuh udah diajarin loh untuk self talk ke diri sendiri, dan ternyata ketika misalnya aku menerapkan itu juga enak loh ternyata. Jadi kita tahu nih, misalnya contoh hari ini aku dari pagi ngelakuin apa aja, itu kayak evaluasi. Sebenarnya segampang evaluasi self talk itu. Terus oh aku melakukan misalnya ada ibadah yang mungkin aku terlewat, mungkin sunnah yang terlewat. Nah terus apa sih yang kira-kira membuat itu terlewat? Terus ya Allah aku misalnya ngerasain sakit hati banget nih sama orang kayak gitu. Terus kita mencoba buat memaafkan orang itu, atau ya Allah tadi aku ngelakuin dosa A, B, C kayak gitu. Jadi self talk kayak gitu yang kita butuhkan gitu. Sebenarnya kan itu bisa jadi tadi tuh tembok yang dalam pikiran-pikiran kita itu hancur kayak gitu. Itu yang tembok menghambat pikiran kita ya, karena kita tuh ketika kita udah self talk kita tuh kayak berserah diri aja sama Allah kayak gitu. Allah mau kayak gimana pun. Ini yang makanya anak muda tuh overthinking tiap malam ya. Jam misalnya lu sulit tidur, overthinking besok kayak gimana kayak gitu. Nah ini juga udah dibahas nih jadi aku pernah baca buku Filosofi Teras. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca. Ada salah satu konsep berpikir di filosofi ini, tapi menurut aku konsep ini udah diajarin sama Islam tuh dari dulu kayak gitu. Nah, ini filosofinya Yunani ya, terus dia tuh berkata kayak gini filosofinya. Jadi ketika misalnya kita mau melakukan aktivitas besok hari, malamnya nih, kayak misalnya malamnya Kira itu udah mikirin apa yang bakal terjadi besok, hal-hal yang mungkin hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Tapi berarti kalau kayak sama dong sama kayak overthinking? Enggak, beda. Karena overthinking itu kita itu memikirkan hal-hal negatif dengan value judgment. Jadi kita tuh udah pikiran negatif itu tanpa adanya solusi. Tapi enggak, di filosofi ini tuh mengajarkan bahwa ketika kita misalnya mau kayak contohnya aku hari ini apa nih besok yang terjadi, besok hari Senin, oh besok hari Senin berarti kerja kayak gitu, oh berarti jalanan macet. Nah aku udah nemuin nih solusinya. Berarti ketika misalnya jalanan macet, harusnya aku berangkat lebih awal. Itu untuk apa sih melakukan itu? Untuk menyiapkan mental kita, jadi kita siap terhadap hari yang akan kita jalanin kayak gitu. Itu yang diajarkan sama filosofinya. Nah selebihnya kita apakan? Kita pasrahkan. Karena sebenarnya hidup ini itu kan ada yang kayak misalnya di bawah kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Di bawah kendali kita itu apa? Pikiran kita, hal yang kita rasain, emosi kita. Di luar kendali apa? Menurut Kirai, yang di luar kendali kita nggak bisa mengendalikan itu. Keadaan sih Kak, menurut aku. Keadaan ya, iya keadaan. Terus yang kedua adalah omongan orang. Nah, karena kita tuh repot sama omongan orang. Bener banget, apalagi ya tahu sendiri tetangga kadang suka ada bisikan-bisikan. Netizen, iya itu dia. Karena kita berpikir omongan orang, misalnya dia mikir, kalau contoh ya, simpel, kalau perempuan tuh di komenin fisik tuh langsung terpikirkan, bener gak sih? Langsung overthinking. Gimana ya gitu. Misalnya, kok lu gendutan sih? Aduh. Terus nanti pas sampai rumah, emang gue gendutan ya? Terus ngaca, emang gue gendutan di sebelah mana? Kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya kita nggak perlu mikirin itu, ya terserah orang. Kalau misalnya kita mikirin semua perkataan orang, kita yang stres. Karena kita nggak akan bisa memenuhi semua pikiran orang. Karena orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin bilang kamu tuh
gendutan, terus nanti ada yang bilang kamu kurusan kayak gitu kan. Nah jadi ya kita harus kayak gimana kayak gitu, itu stres sendiri. Jadi itu yang di luar kendali kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita cuma punya dua tangan, kita nggak bisa nih menutup semua mulut orang. Jadi yang bisa kita tutup adalah telinga kita gitu. Jadi Tutup telinga. filter apa yang orang lain omongin, apa yang kita ini punya tadi ya, kendali kita adalah di pikiran kita dan hati kita. Emosi itu juga termasuk apa yang ada di kendali kita. Ketika orang lain berkata bodoh dan sebagainya, ya itu biarin aja gitu. Bodo amat lah ya. Iya, biarin aja, enjoy aja, udah pokoknya enjoy aja. Kita punya dua tangan kita buat nutup telinga kita untuk pikiran-pikiran, untuk omongan-omongan yang negatif. Kita punya hati kita mengizinkan gak sih omongan itu masuk ke dalam pikiran kita, lalu diolah sama misalnya hati kita, terus kita jadi baper, kita jadi ya merasakan gak enak dan sebagainya kayak gitu. Nah itu sih yang akhirnya tadi ya, hal yang memang bisa kita kendalikan sama yang tidak bisa kita kendalikan. Bener sih, Tuh. Kak. Bahkan kayak kalau main Instagram aja nih, kadang suka kayak nggak berani gitu, karena kan ya ada aja kayak replyan terus atau enggak kayak ngeliat temen tuh wah banget Nah gitu. itu dia sosial media. Iya, Karena emang bener. sosial media tuh ada negatif ada positif juga sih. Kalau misalnya negatifnya tadi tuh kita jadi comparison, mungkin bisa jadi ya, kita jadi ragu sama kemampuan diri kita. Iya, Kok dia bener. keren banget ya, Bener-bener kayak gitu gak sih? kayak udah jauh banget nih. Sedangkan gue umur segini masih kayak Gini-gini gini-gini aja. Padahal kalau misalnya kita mau comparison, kita mau ngebandingin diri, kita coba bandingin sama Muhammad Al-Fatih. Di umur 21 tahun udah bisa melakukan Konstantinopel. Masya Allah. Iya, makanya jadi kayak misalnya itu urusan dunia, kita ngebandingin dunia. Kalau misalnya kita ngebandingin akhirat, mungkin ya masih it's okay menurut aku ya, karena itu hal yang bagus ketika kita membandinginnya sama akhirat. Contoh kayak misalnya, oh dia ibadahnya udah keren banget nih, gue gak mau kalah kayak gitu. Terus ada juga kayak misalnya Muhammad Al-Fatih umur 21 udah menaklukkan Konstantinopel, gue umur 21 ngapain ya kayak gitu. Walaupun sebenarnya tiap orang punya jalannya masing-masing gitu. Jadi mungkin Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahun bisa melakukan Konstantinopel karena dari kecil sudah dibidik untuk melakukan itu. Jadi berapa tahun coba Muhammad Al-Fatih menunggu. Jadi kalau kita masih dibilang kita berjuangnya masih setahun 2 tahun, terus kita udah mau mendapatkan sesuatu yang besar, ya menurut aku itu enggak nggak sebanding sama apa yang udah kita perjuangkan. Kan orang itu punya jatah gagal ya, jadi ya udah nggak apa-apa kita gagal sekali 2 kali ya nggak apa-apa kayak gitu, santai aja kayak gitu. Toh nggak bakal ditanya kok di akhirat kayak kamu gagal berapa kali sama Allah misalnya gitu ya, nggak bakal ditanya. Yang ditanya adalah sholat kita, apa yang kita udah lakuin, seberapa besar dampak yang udah kita lakuin dari amanah yang udah kita kasih gitu. Iya, kayak misalnya Kirai hari ini jadi pemandu podcast gitu ya, itu bisa jadi amal jariah gitu dari setiap orang yang lihat podcastnya kayak gitu. Jadi tenang aja gitu, kita nggak diminta ditanya apa yang udah kita dapetin di dunia, tapi apa yang kita udah lakukan, amal ibadah apa yang udah kita lakukan gitu. Lagi pun ngejar dunia tuh nggak ada habisnya ya Kak. Bener. Kayak ada aja Capek gitu. bener, capek banget kalau ngejar dunia tuh. Jadi ya enjoy aja. Kalau misalnya masalahnya masih urusan dunia, santai aja, Santai, chill. santai aja, stay cool. Oke. Mungkin kita next pertanyaan kali ya Kak. Nah, kalau gimana sih kayak dampaknya dari mental block itu sendiri? Dampaknya kita kehilangan percaya diri sih. Kita kehilangan percaya diri. Dampaknya banyak gitu, tapi yang paling dasar tadi kita kehilangan percaya diri. Selain itu, dampak yang terjadi lagi adalah ya kita stagnan aja, kita nggak bisa berkembang gitu, karena tadi ada penghalang ya di dalam pikiran kita. Kayak contoh misalnya gini,
ada kayak dia misalnya mungkin terakhir dari misalnya keluarga kurang mampu kayak gitu ya, kurang mampu, terus berpikir kayak oke, gue nggak mungkin dia bisa sekolah karena gue aja tinggal di desa terpencil, terus nggak ada internet, teknologi juga nggak ada. Tuh banyak sekarang anak desa yang berprestasi Bener. kayak gitu ya. Tapi ada juga banyak yang istilahnya udah tinggal di kota tapi ya tadi mungkin karena aduh gue nggak mau tinggal misalnya di kota karena banyak pesaingnya kayak gitu, gue nggak bisa apa-apa, skill gue gini-gini aja kayak gitu, udah tahu skill gini-gini aja nggak mau belajar kayak gitu ya. Jadi dampaknya tadi kita sulit buat berkembang mengikuti zaman kayak gitu ya, karena tadi ilmu pengetahuan itu berkembang, teknologi berkembang, apalagi sekarang ya teknologi udah banyak banget kayak gitu. Bahkan sekarang udah mau masukin masa kalau 4.0 sekarang 5.0 kayak gitu. Iya, jadi kita emang 5.0. jadi kita emang udah dituntut untuk siap deh sama zaman. Jadi kalau misalnya masih ada mental block, cepet-cepet deh sadar kayak gitu. Cepet-cepet sadar, karena ya kalau coba dia bilang aku pernah ngerasain mental block, pernah, tapi cepet-cepet sadarnya jangan lama-lama gitu, gak sadarnya jangan lama-lama gitu. Jadi kita harus peka sih sama apa yang terjadi gitu ya, terjadi sama diri kita sendiri. Karena ya kalau misalnya dibilang yang mau nolongin kita siapa yang diri kita, iya gak sih? Nanti pun istilahnya ketika misalnya kita udah lulus, kita tuh punya kehidupan masing-masing kayak gitu. Kita nggak bisa ngegantungin terus sama orang lain, sama teman kita ya. Mungkin ada saatnya dimana ketika kita butuh teman kita, dia menolak kayak gitu, karena tadi ya dia ya itu hak dia gitu, karena punya apa ya, udah punya kehidupan masing-masing, begitupun kita kayak gitu, Udah punya dunianya sendiri. betul, dunianya sendiri. Makanya nggak heran sih kalau misalnya ada yang kayak makin dewasa circle kita makin kecil. Iya bener. Bener banget itu. Iya. Kayak aku juga ngerasain sih, kayak semakin dewasa tuh teman kita semakin dikit. Benar, circle kita makin kecil, kita harus pinter-pinter milih yang mana yang mau dijadikan teman dan mana yang mau dijadikan sahabat Iya. gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima kita, Iya. nggak semua orang tuh bisa apa ya, Tahu percaya, keadaan kita, iya, tahu keadaan kita, percaya sama kita juga, dan sulit yang akhirnya mau menemani kita di saat kita tuh kesulitan Iya bener. gitu. Banyak soalnya kayak temen tuh ada sukanya aja gitu, tapi giliran duka tuh aduh Waduh. nggak tahu kemana hilang gitu aja. Pengalaman jadi curhat. Pernah ya, Iya, saya pernah. gitu ya. Kakak pernah? Oke, mungkin itu dari dampaknya ya. Kalau misalkan kayak kita nih udah terkena gitu kak, nah itu cara taunya tuh gimana gitu? Cara tahu Iya, ini kayak loh. sadarnya tuh, oh ternyata aku lagi di mental block loh gitu. Cara sadarnya tuh gimana? Cara sadarnya adalah, menurut aku ya, tapi mungkin teman-teman yang lain gitu ya punya pendapat yang sendiri kayak gitu. Banyakin baca, banyakin main, itu kita sadar. Jadi kayak misalnya, kayak contoh ya, ketika misalnya kita banyakin baca, kita tahu perkembangan zaman, ya kak tapi malas baca buku, ya lo nggak perlu baca buku, karena sebenarnya mental block juga udah banyak yang bahas sekali di media sosial gitu. Jadi di TikTok juga udah banyak yang bahas kayak gitu, apalagi di TikTok sekarang orangnya udah kreatif ya. Kreatif. Jadi banyakin melek sama dunia kayak gitu, melek sama dunia, sehingga kayaknya tanpa disadari itu lu nunjukin aja lu lagi kena mental block loh, terus tiba-tiba nanti muncul di timeline kita mental block kayak gitu. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Pernah. Kita lagi ada masalah, Kayak pas gitu. kita lagi ada masalah ternyata tadi. Terus yang kedua sih cerita sih, sebenarnya cerita. Kalau misalnya emang tadi ya udah ngerasa parah banget, terus kita datang ke psikolog, kita cerita, oh ternyata diagnosis kita adalah kena mental block kayak gitu. Karena kan yang bisa mendiagnosa itu kan adalah ya dokter ya, dokter. Oh kena mental block nih, atau kalau misalnya kita mau mendiagnosa sendiri, oh gue kayaknya kena mental block nih, mungkin karena tadi ya cerita sama temennya, terus dia melek sama dunia gitu, sehingga dia tahu oh ada loh yang namanya mental block kayak gitu di dunia psikologis. Nah dari
situ tuh kita sadar terus kita benahin. Sebenarnya tanpa kita tahu ternyata itu kita kena mental block, tapi tadi ya kita taunya bentuk-bentuknya, kayak kita sering membandingin diri kita sama orang lain. Nah itu ketika kita udah sadar, buru-buru deh membenahi hal tersebut kayak gitu. Itu sih menurut aku kirain. Ya karena bikin rugi banget ya kak. Iya, rugi. Bener-bener Kita jadi masih kayak- muda, bener. masih muda, jadi banyak yang kita bisa lakuin, kita berikan kayak gitu ya. Jadi jangan mau kalah lah sama sekarang banyak loh umur 50 tahun, 60 tahun tapi masih semangat kok gitu. Jadi emang perlu main sih. Perlu main. Harus keluar dari zona nyaman gitu. Iya, kita harus ngeliat nih kayak ya minimal jalan-jalan lah di tengah kota Jakarta, terus melihat orang-orang, tapi bukan buat overthinking ya, tiba-tiba overthinking lagi. Kok orang-orang bisa Iya. kerja ya, Lihat di aku diem doang. jalan di Sudirman gitu kan. Kayak gitu ya kak. Kalau misalkan kita nih kayak udah tahu kita terkena gitu, terus itu tuh bisa disembuhkan apa enggak sih kak menurut kakak gitu? Kalau Bisa. bisa. Iya, karena tadi kita tuh sebenarnya punya kendali atas pikiran kita. Jadi tinggal kitanya mau atau enggak nih buat membenahi pikiran kita. Jadi kalau misalnya tanya bisa sembuh, bisa. Ya caranya tadi kita mulai di cara-caranya. Kalau misalnya emang udah parah banget, aku saranin gue sih buat ke psikolog. Tapi ke psikolog itu emang udah parah banget ya. Jadi bukan yang berarti bukan berarti malu juga sih, karena kan di psikolog itu kan dia ada sesi konseling atau ke BK gitu ya. Kalau di kampus di UNJ ada tuh nyediain layanan konseling, itu bagus banget sih. Karena kalau misalnya udah ke konseling terus nanti cerita doang sih gimana caranya, terus cara membenahi pikirannya kayak gimana biar sembuh lah dari mental block itu sih. Jadi kita bisa dibilang sembuh, bisa sembuh kok. Ya mungkin kalau emang agak takut untuk keluar rumah, bisa nggak ya kalau aplikasi kan Online juga ada, beneran di UNJ itu online. Jadi teman aku pernah konsul dan online kok. Jadi teleponan, jadi nanti kita daftar dulu, kita kayak ngambil nomor antrian lah. Karena kan konselornya juga terbatas, terus nanti kita ngambil jadwal, abis itu nanti teleponan sama. Tapi kalau misalnya sekedar konseling, ya ini aja, kita ceritain aja keresahan kita. Nggak, kan kalau misalnya udah mengaruhi psikis yang emang udah perlu pengobatan, itu bakal dikasih obat atau bakal dikasih resep kayak gitu. Soalnya kalau misalkan emang kita langsung datang terus kayak ya ketemu temen jalan malu terus diomongin lagi overthinking. Bener. Jadi kan Itu bisa kadang- online. Kadang tuh pandangan orang kalau misalnya udah ke konseling, wah lo ada masalah. Enggak, biasa aja gitu. Ya tadi ya orang mah pasti ada aja mikir aneh-aneh. Setiap orang tuh ngelihat kita, tapi ya udah cuekin aja kayak gitu. Mereka nggak perlu tahu apa yang kita lagi jalani sekarang, dan kita nggak perlu menjelaskan kalau misalnya nggak ditanya. Kalau misalnya ditanya ya kita mau jelasin ya silahkan, enggak juga ya itu hak kita. Kayak gitu sih. Justru dengan kita pergi ke psikologis itu kayak lebih peduli sama diri kita Iya, sendiri ya kan? betul. Jadi kalau misalnya emang mau konseling mungkin ke temen, ya tadi nggak dapat solusi, ternyata nggak tepat juga ya, karena tadi malah jadi ada nasib nih. Nah itu mungkin ya udah ke konseling aja kayak gitu. Tempat paling aman. Nah, tapi ada juga sih, jangan lupa cerita ke Allah. Oh Itu iya, yang pertama benar. kali ya, karena segala apa yang kita rasain ya akan kembali lagi ke Allah nih. Kan Allah yang tahu diri kita, Allah yang menciptakan kita, jadi Allah tuh tahu sebenarnya yang terbaik buat diri kita tuh apa. Ketika misalnya kita udah cerita ke Allah, udah curhat sampai nangis kayak gitu ya, terus kita mau butuh buat ke konseling lagi, ya itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi yang pertama kali yang harus kita curhatin adalah ke Allah gitu, sebelum kita curhat ke manusia. Karena manusia itu punya banyak perspektif, tapi kalau misalnya kita ke Allah, ya udah kita habis cerita, terus tiba-tiba aja nanti habis itu kita ngerasain tenang, terus ada solusi kayak gitu. Itu kan Allah tuh penuh kejutan. Iya benar. Aku juga pernah sih kayak cerita gitu kan ke Allah, itu bener langsung tenang gitu loh, Kak. Iya benar. Iya langsung kayak
Pong. Alhamdulillah. Iya. Mungkin teman-teman boleh kayak gitu juga ya Kak. Benar, wajib dicoba sih. Iya. Oke, kita next pertanyaan ya Kak. Nah, kalau tadi itu kan bisa disembuhin ya ternyata. Nah, sekarang nih langkah awal apa sih Kak yang harus kita lakukan gitu untuk membangun produktivitas dan tetap bisa produktif tanpa adanya pengaruh dari perubahan mood gitu atau mental down. Apalagi kan kita perempuan ya Kak. Iya. Ada mood swing gitu. Kadang suka tiba-tiba bete, bad mood tanpa sebab gitu. Iya, makanya. Nah, itu gimana tuh, Apalagi Kak? kan tiap bulan pasti kita kayak ngerasain bete gitu ya. Bener. Bener banget. Iya. Jadi kalau misalnya perubahan mood itu kalau untuk perempuan itu kan lebih ke perasaan ya. Memang nggak bisa dipungkiri sih. Emosi itu kan banyak ya. Emosi itu ada 5 emosi dasar ya, tapi emosi itu sebenarnya dari 5 ini turunannya tuh banyak lagi kayak gitu. Marah, sedih, bahagia, jijik kayak gitu. Kita jijik terhadap suatu hal itu juga emosi. Terus kita ngerasain takut itu emosi. Jadi emosi itu bukan marah doang bukan, tapi emosi itu bahagia pun itu emosi. Karena emosi itu kan adalah hal yang kita rasain di dalam diri kita kayak gitu. Mau sedih, mau senang, mau tadi takut itu emosi. Nah, perempuan itu memang karena aku juga perempuan ya, jadi ini melihatnya di kacamata perempuan ya. Kita bahas dulu ya perempuannya. Perempuan itu memang moodnya itu cepat sekali berubah. Ya, walaupun sebenarnya emosi itu bisa kita kendalikan kayak gitu. Emosi itu bisa kita kendalikan. Kayak contohnya kadang tuh banyak orang yang marah, mungkin dia bete, sebel karena masalah sepele, mungkin karena ngelihat sesuatu yang berantakan terus langsung marah. Padahal sebenarnya tinggal geser aja kayak gitu kan. Jadi hal yang memang dianggap hal yang sebenarnya mudah dibuat rumit terus dibesar-besarkan. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang kayak gini nih harus kita kendaliin, emosi yang kayak gini. Nah, kalau misalnya langkah buat produktivitasnya itu tiap orang itu punya caranya masing-masing sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita mau produktif, gimana sih caranya kita produktif? Karena kan sebenarnya sibuk sama produktif beda, gitu kan. Kalau sibuk ya teman-teman ngelakuin banyak hal tapi nggak menghasilkan apa-apa, itu sibuk. Tapi kalau misalnya produktif, kita ngelakuin 2 hal aja tapi itu selesai, tapi itu berdampak, itu keren, itu produktif. Jadi ketika misalnya kita mau produktif di hari itu, pertama kalau pengen mood kita baik nih, kita harus mengawali hari ini tadi dengan baik, dengan senyuman, dengan bahagia. Karena pagi itu menentukan kita sehari itu. Kalau misalnya pagi kita udah bete, udah sebel banget, itu mempengaruhi tuh sampai sore. Kamu pernah jadi ngerasain kayak gitu? Kayak contoh, Iya kan? mungkin ada pelajaran yang gak aku suka, Nah, terus langsung langsung bete banget iya kan? Kebawa gitu. Itu yang akhirnya berarti pagi kita nih harus baik. Nah, pagi yang harus baik itu adalah ketika kita positive thinking nih sama hari kita hari ini. Kayak misalnya contoh bangun tidur terus ya sholat gitu ya, yang muslim, sholat subuh, nah terus duha, terus bisa amal suratan, zikir kayak gitu, terus tilawah dikit-dikit. Kalau misalnya emang ada yang punya target ya silahkan, tapi kalau misalnya yang baru belajar, yang penting baca Quran dulu nih memulai harinya. Ruh kita tuh harus diisi dulu gitu. Jadi ruhiyah ya, ruhiyah itu kayak misalnya kita semacam perut kita yang lapar, kalau nggak diisi ya kita bakal kelaparan. Sama kayak ruh, kalau ruh kita nggak diisi kita bakal kosong, ngerasa kosong seharian. Padahal sebenarnya kita agendanya padat. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau misalnya pernah, mungkin ada yang kita belum isi nih, mungkin kita paginya belum tilawah atau belum zikir kayak gitu ya, zikir pagi, atau kita yang biasanya duha terus kita belum duha kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya mempengaruhi mood kita. Ketika misalnya ruhiyah kita udah keisi, tinggal di urusan dunia kayak gitu. Jadi akhirat kita dulu nih, pagi kita isi, kita fullin, terus habis itu urusan dunia kita, karena kan sebenarnya kita akan menghadapi dunia ya, yaitu tempat yang akan kita
terus capek-capek kita banyak ketemu manusia yang manusia itu banyak karakternya. Bener. Ntar kadang dia nyebelin gitu kan, terus kadang dia bikin bete, ada juga yang misalnya ya bikin bahagia kayak gitu. Nah itu akhirnya kita siap untuk menghadapi hari-hari kita. Nah sehingga produktivitas kita itu bisa meningkat. Jadi kita cari nih, kita list, maksudnya kita list. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan to-do list ya, karena ada yang suka bikin nih to-do list dari pagi sampai tidur. Terus ada juga yang ya udahlah gue jalan aja misalnya, tapi misalnya udah dipikirin gue hari ini mau ngapa-ngapain aja, bisa ya udah ditulis tuh. Nah dan jangan terlalu banyak, karena kita yang tahu batas kemampuan kita. Misalnya ya udahlah semuanya rapat gue jalanin, tapi nggak ada yang mindfulness itu kita tuh sadar sepenuhnya kita hadir dalam itu. Jadi kayak misalnya rapat lu nyambi nih sama yang lain, sama rapat sebelah itu online sering loh kayak gitu. Jadi ntar dulu ya kak, ini aku izin nyimak aja ya karena aku lagi nyambi sama rapat yang lain. Walaupun aku juga pernah, tapi pas aku jalanin aku nggak enak ya, Jadi toxic produktif. iya. Jadi akhirnya aku nggak mindfulness nih hidup aku, karena ketika mindfulness aku sadar melakukan itu. Kayak contohnya makan, ya udah makan aja dulu, jangan main HP. Nah itu bisa, kalau nonton TV ya nggak apa-apa, tapi kalau main HP kan kita ada dua aktivitas yang berbeda. Tapi kalau nonton TV kan ya udah kan, TV nyala kita juga sambil makan gitu. Tapi kalau misalnya main HP kadang kita ngetik dulu balesin, terus akhirnya nggak dimakan-makan kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku pernah tuh ngelakuin hal kayak gitu, kayak misalnya dan aku paling gak bisa kerja sambil makan. Jadi kalau misalnya ada makanan udah disuguhin terus aku lagi masih kerja, ya aku bakal kerja dulu gitu. Tapi kalau nggak bisa tuh kan ada juga yang bisa sambil nyuap, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Aku juga nggak bisa. Iya. Jadi kan ada yang bisa, ada yang enggak kan. Jadi kita yang tahu kemampuan kita. Ketika kita mau menjalani hidup ini dengan penuh makna, harusnya kita itu setiap yang kita lakuin itu harus penuh sadar. Kita harus mindfulness. Kita nggak bisa tuh yang namanya mungkin lagi rapat A, terus kita nyambi rapat B. Sebenarnya bisa aja ya udah kita selesai dulu nih rapat A terus baru rapat B. Walaupun sebenarnya untuk anak organisasi itu sulit, tapi ya coba aja dulu lah. Coba. Iya, coba dulu aja buat langkah-langkah produktivitas tadi ya. Itu kirain. Seru ya. Next lagi ya kak. Terus apa ada gitu kak situasi tertentu yang membuat mental kita tuh jadi menghalangi berproduktif gitu kak? Tadi gimana? Di suatu Ada nggak situasi tertentu yang bikin tuh kita jadi malas untuk ngapa-ngapain? Jadi menghalangi kita untuk berkegiatan produktif gitu. Menurut aku sih ada aja ya. Ada ya? Karena kayak contoh aku pernah di satu hari tuh aku mager banget ngapa-ngapain, karena aku sebenarnya self reward sih. Karena misalnya aku udah berkegiatan dari misalnya ya 6 hari ini dalam seminggu, terus aku kayak udah beraktivitas dari pagi sampai malamnya rapat, misalnya paginya kuliah kalau dulu ya kuliah, terus kerja terus habis itu udah capek lah, terus ada di mana hari aku mager, aku nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu. Itu ada itu lebih ke kita istirahat sih. Istirahat. Jadi itu juga dibahas tuh di mental block. Sebenarnya kita ini tetap butuh istirahat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sebenarnya ngeluh itu boleh gak sih? Ya boleh. Gitu kan, kita manusia gitu. Ya, kita punya perasaan, kita ngerasain capek, ngeluh ya nggak apa-apa, tapi jangan juga keterusan. Karena kalau keterusan jatuhnya nggak bersyukur nanti kayak gitu. Jadi harus tetap dikendalikan ya ngeluhnya. Nah kalau misalnya dibilang ya nggak pengen ngapa-ngapain kayak gitu, lebih ke kita ngasih istirahat sejenak ke diri kita kayak gitu. Lakuin apa yang kita suka. Misalnya contohnya hobi kita, mungkin yang cowok itu main futsal, terus yang perempuan bisa yang suka belanja ya shopping kayak gitu ya, terus atau nonton, atau juga bisa ke toko buku, bisa juga ke jalan-jalan ke alam kayak gitu ya. Itu it's okay menurut aku, karena kita nggak perlu kok
misalnya produktivitas itu kan bukan berarti kita harus terus keren kayak gitu. Jadi ada yang kayak misalnya enggak, tapi produktivitas itu kita bisa melalui hari itu dengan memberikan dampak yang baik aja. Kayak contohnya, oh mungkin dari jalan-jalan gue ngerasain dampak ke diri kita ini baik, kita jadi mood kita jadi balik lagi nih, jadi baik, jadi ketika besok kita jadi semangat lagi. Nah ada istilahnya mungkin recharge ya, jadi kita ngecas energi kita, entah itu misalnya ketemu teman-teman kita ngobrol, nah itu nggak apa-apa itu ya. Mungkin kalau dari Kirai sendiri pernah gak sih ngerasain capek? Pernah ya. Pasti. Jadinya kalau misalnya capek gitu benar sih kayak kakak gitu. Kalau kamu lagi capek ngapain? Kalau banyak kegiatan gitu, banyak amanah mungkin ya. Aduh, dilirik kadet nih. Kayak gitu sih kak. Terus kayak kalau misalnya lagi gamut gitu, apa ya, solusinya tuh aku tuh ngelakuin apa yang aku suka dulu sih. Mungkin dengerin musik gitu kan sepele, tapi bagi aku tuh bisa nambah mood gitu. Iya itu dia, karena tiap orang kan beda-beda ya, punya kesukaannya. Iya benar. Jadi lakuin apa yang disuka dulu kali ya kak, simpelnya gitu. Oke, next kali kak, bagaimana sih kak cara yang paling efektif nih untuk mengubah mental kita menjadi mental yang mau diajak kerjasama atau mau yang diajak untuk produktif gitu? Ya, cara yang paling efektif ya untuk ubah mental kita ini bisa diajak untuk kerjasama dan produktif kayak gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, kita harus sadar bahwa kita itu hidup di zaman yang serba berubah kayak gitu. Itu cara kita harus sadar dulu sih. Jadi kita punya awareness sama diri kita, sama lingkungan kita juga. Kita ini misalnya contoh, aku anak 98 gitu ya. Kalau kamu tahun berapa? Aku 2003. Nah, astagfirullahaladzim, jauh sekali ya. Gak apa, kan tetap sama nih. 2003 tuh adik aku. Iya. Jadi waktu istilahnya pas aku masih kecil itu kan beda ya sama ketika misalnya aku udah dewasa. Mungkin ketika dulu contoh perbedaannya, dulu tuh apa ya, handphone ya, sekedar handphone itu aja masih ketikan kayak gitu. Aku masih ngerasain tuh Asia. Kamu kenal Asia gak? Aku kenal tapi aku gak pakai sih. Gak pakai kan? Aku masih pakai tuh Asia Hidayah, yang tiap SMS tuh bayar tuh. Nokia juga gak sih? Iya, aku ngerasain Nokia. Asia dulu tuh, Asia itu SD. Jadi tuh dulu kayak SD itu kalau punya Asia tuh udah keren banget dah. Terus dikalungin lagi, ya Allah, dikalungin. Lucu ya? Anak SD tuh punya Asia, terus nanti ada musiknya, ada deringnya kayak gitu tuh. Terus dari Asia ke Nokia gitu. Terus sampai sekarang istilahnya zaman udah berkembang, akhirnya Android kayak gitu. Layar sentuh touchscreen, laptop juga seperti itu. Nah, jadi kita harus aware dulu nih, oh ternyata kita ini hidup di zaman yang emang serba berubah kayak gitu. Dan kalau misalnya dibilang cara efektifnya tadi buat tadi untuk produktif ya, produktif adalah kita tahu apa yang harus kita lakuin, peran apa sih yang harus kita lakuin di zaman sekarang kayak gitu. Di zaman sekarang contoh misalnya teman-teman KC adalah orang-orang yang memang punya peran di ekonomi Islam kayak gitu. Udah ketika teman-teman tahu itu peran teman-teman, dikembangin kayak gitu. Nah, cara ngembanginnya gimana, apa sih yang bisa diambil mungkin dari sisi di fakultasnya sendiri, gimana sih cara mahasiswa fakultas tuh tahu ekonomi Islam biar nggak ada riba nih misalnya ketika bertransaksi kayak gitu. Nah, terus yang kedua tadi ya aware, terus tahu peran kita, sehingga ketika kita tahu peran kita, yang ketiga adalah ngembangin diri kita gitu, ngembangin potensi. Karena sebenarnya soft skill dan soft skill, karena hard skill aja kayaknya nggak cukup deh gitu. Karena zaman sekarang tuh lebih ke ngomongin soft skill kayak gitu. Kayak percuma dia pintar
terus IPK-nya bagus, tapi ketika dia nggak punya soft skill, contoh dia nggak bisa mengelola emosinya, kecerdasan emosinya tuh nggak baik, jadi dia marah-marah, orang kan jadi maksudnya jadi juga bete kan temenan sama dia kayak gitu. Terus ya tadi kita tuh nggak butuh orang-orang pintar sebenarnya, tapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mau berkembang dengan cara berpikirnya. Nah, ketika misalnya tadi kita udah tahu peran kita, sama kayak contohnya ini aku cerita para sahabat ya. Rasulullah tuh punya para sahabat banyak gitu, dan Rasulullah itu adalah kaderisasi terbaiknya itu ya berhasil gitu di Rasulullah kayak gitu. Rasulullah tuh anak kader juga ternyata ya. Jadi jangan salah loh, kaderisasi yang pengkaderan yang Rasulullah ajarkan itu adalah pengkaderan yang luar biasa. Karena dari dulu Rasulullah ini ya memberikan amanah gitu ya kepada para sahabat, emang sesuai porsinya kayak gitu. Kayak Abdurrahman bin Auf, dia mungkin gak akan selihai Khalid bin Walid ya ketika memimpin perang gitu, karena Abdurrahman bin Auf ini punya potensi jadi pengusaha. Abdurrahman bin Auf ini orang paling kaya, hartanya tuh banyak. Para sahabat, walaupun ya para sahabat semuanya orang kaya kayak gitu, tapi memberikan hartanya semua untuk di jalan Islam gitu. Nah, sama halnya kayak Salma, kayak mungkin Khalid ya. Khalid mungkin bisa aja dikasih modal nih, jualan bisa, tapi nggak akan sepandai Abdurrahman bin Auf kayak gitu. Jadi mungkin sama aja nih kayak Kirai, terus aku kayak misalnya ya, kayak contohnya, aku mungkin bisa aja nih jadi pemandu acara, tapi mungkin gak selihai Kira ya. Kayak gitu. Aduh jadi malu. Gitu. Kebalikannya Enggak dong, kita sama-sama belajar ya di sini ya. sama-sama belajar. Jadi itu kalau misalnya dibilang kamu bisa gak ngelakuin A, ngelakuin B, bisa aja, tapi mungkin kita gak maksimal di situ. Jadi peran kita ini, kita harus tahu kita tuh punya peran apa sih di dunia ini, peran yang memang sesuai sama potensi kita, sama bakat kita. Nah, kembangin, kita maksimalin. Jadi kayak Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf tahu perannya adalah sebagai pengusaha, akhirnya maksimal tuh Abdurrahman bin Auf, karena waktu itu kan Abdurrahman bin Auf juga dari bukan pengusaha yang besar. Awalnya dikasih modal sedikit, terus nggak dikasih modal malah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu minta buat tunjukin pasar. Akhirnya dari situ beliau ini melihat nih kondisi pasar, oh kayak gini, mempelajari, akhirnya belajar punya modal, akhirnya terus berkembang kayak gitu. Jadi tiap orang itu sebenarnya bisa aja loh memaksimalkan perannya ketika peran itu pas sama diri kita, sama potensi kita. Jadi kalau misalnya hari ini ngerasa kok kayaknya gue gak maksimal ya, oh mungkin ada bakat yang belum kita tahu kali ya. Di dalam diri kita sebenarnya bakat itu masih mendem nih, belum kita kembangin. Ibaratnya nih udah bersama laba-laba nih, bakat belum dibuka-buka. Saking udah lamanya gitu. Dan gak ada ini sih, menurut aku gak ada yang namanya batasan untuk kita berkembang gitu. Misalnya di umur, misalnya ya contoh di umur 40 tahun kita baru sadar bakat kita, nggak apa-apa gitu. Karena belajar itu, yang namanya belajar itu nggak ada batasannya. Kita belajar ya terus selama kita hidup, kita belajar. Jadi kalau misalnya terus ketika kita sudah selesai belajar, ketika kita sudah meninggal kayak gitu, itu baru selesai, karena kita baru selesai itu sama urusan dunia. Jadi kalau misalnya di dunia ini masih banyak masalah, alhamdulillah artinya masih hidup. Kalau misalnya udah gak ada masalah, aduh harusnya curiga, karena sebenarnya Allah tuh nggak ngasih kita ujian karena apa, jangan-jangan nggak sayang ya. Iya, apa jangan-jangan kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita jangan beroverthinking kan, tapi harusnya itu yang harus kita sebagai evaluasi sih, karena kan ujian itu buat meningkatkan kapasitas diri kita juga, kualitas diri kita. Kayak kita dapat UTS dari dosen gimana. Ya seperti itu Kirai. Iya, jadi emang setiap manusia tuh ada cobaannya gitu ya. Betul banget, pasti. Nah mungkin ini bakal jadi pertanyaan yang terakhir nih Kak dari sesi kita. Gak kerasa ya? Iya gak kerasa. Seru banget ya Allah.
kayak gimana sih kayak cara kita gitu agar bodo amat sama omongan-omongan yang jahat gitu. Aduh. Iya, yang kita terima dari orang lain gitu tuh gimana gitu. Iya. Gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin kuncinya. Enjoy aja. Walaupun sebenarnya susah tau Kak. Itu ada loh yang cerita ke aku. Susah tau Kak kayak gitu. Sekarang kayak gini. Emang ketika kamu menanggapi omongan itu, terus kamu udah berhasil nih memperlihatkan kepada dia, gue misalnya nggak bodoh atau tadi ya ada omongan-omongan jahat lah, jahat yang mungkin beda-beda kayak gitu ya. Emang orang itu bakal respect sama kamu kayak gitu? Ya enggak juga sih, karena mungkin ketika dia mengulik itu, apa jangan-jangan dia nggak suka ya sama gue, jadi cari-cari nih. Karena kan kita hidup di dunia ini ada yang suka dan ada yang enggak. Ya kayak Rasulullah aja, sekelas Rasulullah aja dia nggak suka, gimana sekelas kita? kita udah jauh banget loh kelas sama Rasulullah. Sekelas Rasulullah aja dia nggak suka. Jadi sebenarnya tuh Allah udah nunjukin apa yang kita rasain di dunia ini sekarang ya, itu tuh udah dialamin sama pendahulu-pendahulu kita, sama Rasulullah, sama para sahabat. Jadi kalau hari ini mau semua orang suka sama kita, mau semua orang ridho sama apa yang kita lakuin, manusia ya, ini konteksnya manusia, itu akan mustahil terjadi, beneran. Karena pasti ada orang yang gak suka sama kita, ada yang suka sama kita. Ya harus kita gimana adalah kita fokus sama orang yang memang dia tuh apa ya, yang respect sama kita, yang suka sama kita. Kita fokus aja orang yang emang pengen istilahnya ngebuat bahagia kita terus kayak gitu. Kita istilah apa ya udah fokus aja ke dia. Kita nggak perlu fokus ke orang-orang yang memang nggak suka sama kita, yang suka ngomenin hidup kita terus. Kita udah kita udah selesai, di komen lagi ada aja kayak gitu kan, kayak tetangga lah. Nggak tahu nih, tetangga kan banyak ya, tetangga di lingkungan masyarakat, tetangga di kampus kayak gitu kan, terus tetangga di dunia kerja kayak gitu. Ada aja kita udah ngelakuin misalnya kita udah berhasil, ada aja yang dikomenin, itu kok bisa berhasil dari mana? Ya ada, pokoknya netizen tuh banyak ya. Jadi kalau misalnya kita mikirin terus, itu nggak akan selesai, karena omongan-omongan itu bakal ada terus. Yang kita harus fokus adalah ya udah kita fokus sama orang-orang yang memang teman kita kayak gitu, yang emang sayang sama kita, yang emang pengen ngebuat kita bahagia. Ya tentunya orang tua kayak gitu ya, keluarga kita, teman-teman terdekat kita, gitu aja. Kita nggak perlu fokus ke mereka yang memang nggak suka sama kita gitu, karena tadi ya ngebuat semua manusia itu ridho sama apa yang kita lakuin itu adalah hal yang mustahil gitu. Yang kita pentingin adalah gimana caranya Allah ridho sama yang apa yang kita lakuin hari ini. Kalau yang ngomong Allah baru kita tuh panik, aduh gimana nih, Allah nggak suka sama kita, itu yang kita sedihin. Kalau masih selevel manusia nggak suka sama kita, ya biarin, dia siapa sih kayak gitu. Karena bukan tugas kita juga ya Kak memenuhi ekspektasi orang. Nah itu dia, kita nggak perlu memenuhi ekspektasi manusia, karena ekspektasi manusia itu selalu pasti ada aja terus, dan banyak kayak gitu. Kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi nih langsung dihujat. Iya, biar mentalnya kena lagi. Iya, mentalnya nanti kena Emang lagi. nggak ada habisnya ya Kak? Bener. Jadi kita yang harus kita pikirin adalah kondisi mental kita nih, kita harus sehat kayak gitu ya. Sehat, yang membuat mental kita nggak sehat ya udah di apa ya, misalnya jangan dipikirin dan dihindarin aja. Kayak tadi ya, omongan orang itu bener banget sih. Emang kadang orang tuh omongan orang tuh bisa ngerubah kita juga. Bisa ada yang omongannya baik gitu ya sebenarnya Kak, tapi sebenarnya nasihatin orang tuh baik gak sih? Ya nggak apa-apa, tapi nasihatilah di tempat yang tersembunyi. Tapi bukan berarti diajak ke gua gitu, bukan ya. Tapi maksudnya dalam artian ketika lagi berdua kayak gitu ya, untuk yang misalnya nih perempuan sama perempuan, terus ngeliat sahabatnya kayaknya nggak baik deh ngelakuin hal tersebut, terus pengen menasihati sahabatnya karena dia sayang mungkin ya sama sahabatnya. Nah katanya Umar bin Khattab, ya nggak apa-apa, tapi jangan menasihati orang depan orang banyak, karena itu sama aja kayak kita ngebuka aib teman kita. Jadi kalau misalnya kita mau menasihati teman kita, ajak dia makan, terus sambil makan
kayaknya kemarin sikap lu kurang baik deh kayak gini, kenapanya tuh kasih tahu. Itu lebih menghargai orang tuh. Iya bener sih, setuju banget sih Kak gitu. Jatuhnya juga kayak kitanya malu kalau misalkan Iya, ditegurnya di depan umum betul, gitu. itu menghormati orang. Kayak kita mau menegur mungkin cutting kita bisa juga, atau kiadah kita gitu ya, ketua, itu nggak apa-apa selama kita masih dalam artian menasihatinya itu tadi ya. Misalnya kalau misalnya laki-laki kayak gitu kan mungkin berduaan sama perempuan gak enak, ya udah di lewat chat gitu, terus kasih tahu kenapanya. Terus kalau dia punya solusi ya kasih tahu aja solusinya, tapi kalau nggak punya udah nggak usah maksa ngasih solusi. Takutnya nanti salah. Oke. Karena udah habis nih Kak pertanyaannya, cepet dan iya nggak berasa emang. Dan masya Allah nih aku jadi kayak nambah ilmu baru gitu Kak, jadi tahu tentang lebih dalam gitu tentang si mental block ini. Ternyata tuh mental block emang bener-bener bahaya kalau nggak kita cegah segera gitu. Dan sebelum berakhir nih Kak, boleh nih dikasih closing statement untuk teman-teman yang lagi nonton. Silakan Kak. Oke. Paling tadi aku udah banyak ini ya, sharing kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa cari tahu lagi gitu tentang mental block, karena udah banyak penelitiannya juga mengenai mental block. Terus teman-teman bisa menggali lagi, dan kita sama-sama ya di sini, kita sama-sama belajar. Bukan berarti aku di sini atau kirai di sini itu jadi orang yang paling benar, enggak gitu. Karena sebenarnya enggak ya. Kita tuh belajar di sini, kita belajar gitu, dan kita ya sharing aja ya. Mungkin ini ya, pesan aku dan pesan buat kita juga nih adalah tadi sih yang tentang mengenai ekspektasi manusia kayak gitu. Kita nggak bisa membuat semua manusia itu yang ada di dunia ini tuh ridho sama apa yang kita lakuin, karena itu adalah hal yang mustahil. Yang paling penting adalah bagaimana Allah ridho sama apa yang kita lakukan gitu. Itu aja kira-kira. Masya Allah, closing statement yang sangat wow. Aku dari podcast ini juga langsung ngerasa tuh ada acuan gitu Kak untuk semangat jalanin hidup. Iya. Terus kayak pantang menyerah dan coba untuk belajar keluar dari zona nyaman gitu. Karena emang kita selagi masih muda banyak-banyak explore dunia luar gitu ya Kak, biar tahu gitu, dan biar enggak di tempat itu aja gitu. Betul. Terima kasih loh Kak Aziza udah bersedia hadir menjadi narasumber pada hari juga. ini. Terima kasih juga ya teman-teman KC gitu kesempatannya. Maaf kalau misalnya ini tadi aku ada salah kata kayak gitu. Nggak apa-apa Kak, kan belajar. Aku juga tadi mohon maaf kalau ada salah-salah gitu. Siap. Iya, jadi mungkin kita sampai berakhir di sini aja sih Kak. Aduh sedih sih. Karena emang sejatinya tuh ada pertemuan, ada perpisahan gitu ya Kak. Jadi kayak sebenarnya boleh nggak sih nggak pisah? Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya ada kematian juga yang bikin kita berpisah gitu ya Kak. Benar. Kayak mungkin kita bisa ketemu nih Kak di acara selanjutnya atau di podcast Syariah selanjutnya gitu. Insya Allah. Cantik banget loh Kak. Nanti next kamu ya. Jadi bicara aku yang ini aja, mandi aja. Coba ditantang ya. Gimana ya? Ini kita ngomongin di belakang aja gimana Kak? Oke, siap. Berarti berani ditantang ya. Harus berani tadi. Gimana ya jawabnya? Agak bingung ya. Ya mungkin belajar dulu dari Kak Aziza nih yang udah keren banget jadi narasumber. Aku juga masih belajar kok. Oke, mungkin di sini aja kali ya Kak. Kita ucap berpisah sama teman-teman. Aku mau ucapin sekali lagi terima kasih banget sama Kakak. Sama-sama, aku juga terima kasih banyak. Oke guys, jadi kita sampai di sini aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau misalkan ada yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Nah teman-teman, gimana? Sekarang jadi paham kan tentang mental block, kayak gimana cara ngatasinya, apa aja dampak-dampaknya gitu. Nah semoga nih dengan adanya podcast hari ini kita bisa berprogres menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan kita bisa sama-sama belajar nih untuk keluar dari zona nyaman.
Nah, mungkin aku mau ngucapin makasih juga kali ya untuk teman-teman yang udah setia nonton dari awal sampai akhir gitu. Semoga teman-teman suka dan podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu. Jangan lupa ya untuk subscribe, comment, like, dan share. Sampai jumpa lagi di podcast Syariah Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!